Halo Visiozen, di kesempatan kali ini Mimin mau ngebahas dampak tower telekomunikasi bagi kesehatan manusia. Tapi sebelum kita masuk ke topik videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya Visiozen. Banyak fakta yang muncul di berbagai daerah yang menyatakan bahwa keberadaan menara telekomunikasi atau tower memiliki resistansi atau daya tolak dari masyarakat yang disebabkan isu kesehatan seperti radiasi, anemia, dan lain-lain. Isu kesehatan berkenaan dengan pancaran radiasi dari gelombang radio elektromagnetik dari transmitter pada tower telekomunikasi. Hal ini semestinya perlu disosialisasikan ya ke masyarakat bahwa kekhawatiran pertama atau ancaman kesehatan tidaklah terbukti. Radiasinya jauh di bawah ambang batas toleransi yang ditetapkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Dari beberapa literatur hasil penelitian, ada beberapa dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat radiasi yang berlebihan dari ponsel dan menara BTS. Seperti yang pertama, resiko kanker otak pada anak-anak dan remaja meningkat 400% akibat penggunaan ponsel. Makin muda usia pengguna, makin besar dampak yang ditimbulkan oleh radiasi ponsel. Dan yang kedua, bukan hanya pada anak dan remaja, pada orang dewasa sekalipun, radiasi ponsel juga berbahaya. Penggunaan ponsel 30 menit per hari selama 10 tahun dapat meningkatkan resiko kanker otak dan akustik neuroma atau sejenis tumor otak yang dapat menyebabkan tuli. Dan yang ketiga, radiasi ponsel juga berbahaya bagi kesuburan pria. Menurut penelitian, penggunaan ponsel yang berlebihan bisa menurunkan jumlah sperma hingga 30%. Yang keempat, frekuensi radio pada ponsel bisa menyebabkan perubahan pada DNA manusia dan membentuk radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas merupakan karsinogen atau senyawa yang dapat memicu kanker. Sebuah penelitian membuktikan produksi hormon stres kortisol meningkat pada penggunaan ponsel dalam durasi yang panjang. Peningkatan kadar stres merupakan salah satu bentuk respon penolakan tubuh terhadap hal-hal yang membahayakan kesehatan. Medan elektromagnet di sekitar BTS dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, tubuh lebih sering mengalami reaksi alergi seperti ruam dan gatal-gatal. Penggunaan ponsel lebih dari 30 menit per hari selama 4 tahun bisa memicu hilang pendengaran atau tuli. Radiasi ponsel yang terus-menerus bisa memicu tinnitus atau telinga berdenging, dan kerusakan sel rambut yang merupakan sensor audio pada organ pendengaran. Akibat pemakaian ponsel yang berlebihan, frekuensi radio yang digunakan 900 MHz, 1800 MHz, dan 2450 MHz dapat meningkatkan temperatur di lapisan mata sehingga memicu kerusakan kornea. Dan yang terakhir adalah medan elektromagnetik di sekitar BTS juga berdampak pada lingkungan hidup. Burung dan lebah menjadi lebih sering mengalami disorientasi atau kehilangan arah sehingga mudah stres karena tidak bisa menemukan arah pulang menuju ke sarang. Umumnya, radiasi yang dihasilkan perangkat-perangkat yang digunakan operator seluler tidak saja di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia masih jauh di bawah ambang batas standar sehingga relatif aman. Memang betul, daya dari frekuensi pesawat handphone sangat kecil, tapi karena jaraknya demikian dekat dengan tubuh kita, dampaknya jadi jauh lebih besar. Jadi teman-teman udah tahu kan apa aja dampak tower telekomunikasi bagi kesehatan manusia? Semoga pembahasan tadi bisa menjadi wawasan bagi Visiozen ya.